يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Sutisna. Ya, sahabat semua, tahukah Anda apa itu nyeri? Kali ini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar mengenal apa itu nyeri dan bagaimana bekam bisa bermanfaat untuk meredam nyeri. Ya, yang pertama, kita kenal apa itu nyeri. Nyeri adalah sebuah gejala yang timbul sebagai alarm tubuh yang sedang terancam dari bahaya kerusakan atau sedang mengalami infeksi atau inflamasi. Namun nyeri juga dapat mengganggu aktivitas hidup kita, bahkan menurunkan kualitas hidup kita apabila dia sudah dirasakan secara kronik dan diambang batas toleransi nyeri kita. Nah, bagaimana kita mengantisipasi nyeri itu dan bagaimana bekam bisa bermanfaat untuk mengontrol atau meredam nyeri itu? Sahabat semua, yang pertama saya ingin mengajak sahabat mengenal dulu bagaimana mekanisme nyeri itu timbul. Mekanisme nyeri timbul yang pertama bisa oleh karena stimulus rangsangan dari 3 faktor. Yang pertama faktor mekanik seperti gesekan, benturan. Kemudian ada faktor stimulus dari suhu, ya, panas, dingin. Dan yang ketiga ada rangsangan atau faktor kimiawi, ya, seperti zat-zat toksin, radikal bebas, asam urat, asam laktat dan sebagainya yang bisa menimbulkan rangsangan pada nosiseptor atau reseptor nyeri yang ada di tubuh kita. Ya, rangsangan itu yang terjadi pada somatik tubuh kita, ya, kulit, otot, sendi, bahkan ada juga rangsangan timbul dari dalam tubuh, organ dalam tubuh kita yang sifatnya rangsangan visceral. Ini akan dihantarkan oleh 3 jenis serabut saraf. Yang pertama ada serabut saraf tebal, yang paling tebal karena dia strukturnya bermielin atau berselubung, bersarung, dan oleh karenanya dia bisa menghantarkan rangsangan sangat cepat, bahkan di atas 15 meter per second. Yang berikutnya adalah tipe saraf, ya, serat saraf yang sedang, di mana ketebalannya lebih tipis dari yang pertama, dinamakan serat A delta. Kecepatannya pun lebih rendah daripada tipe yang pertama tadi. Kemudian ada yang namanya serat saraf C, dan dia tidak berselubung atau tidak bersarung, tidak bermielin, sehingga rangsangannya pun sangat lambat dibandingkan yang tipe yang kedua. Dan biasanya ini adalah tipe hantaran stimulus nyeri tumpul yang bersifat kronik. Sedangkan yang serat saraf delta yang sedang tadi biasanya nyeri yang nyeri tajam atau nyeri panas, ya. Sedangkan tipe serat saraf yang paling tebal yaitu biasanya melalui tekanan atau rabaan, ya, termasuk bekam, ya, dalam hal ini sebagai stimulus pada serabut saraf yang paling tebal tersebut. Nah, bagaimana bekam bisa meredam nyeri? Bisa ditinjau dari 3 teori. Teori yang pertama adalah pain gate theory, yaitu bekam dapat menjadi stimulus serabut saraf tebal atau A beta, ya, yang bisa dihantarkan sangat cepat
sampai ke otak, ya, sehingga menghalangi atau menutup jalur saraf yang sama apabila ada rangsangan nyeri yang kita rasakan, sehingga dia menutup gerbang hantaran nyeri yang selama ini kita rasakan. Inilah dikenal dengan teori gerbang tertutup atau pain gate theory. Teori yang kedua yaitu diffuse noxious inhibitory control, ya, di mana bekam dapat bekerja di susunan saraf pusat dengan menghasilkan neurotransmitter seperti endorfin, ya, enkefalin, ya, yang mana mereka, ya, merupakan neurotransmitter penghambat rangsangan nyeri sampai ke otak, ya, sehingga dia bisa menimbulkan efek analgesia atau anti nyeri. Yang ketiga adalah teori reflex zone teori, di mana bekam yang dilakukan pada area atau zona yang sama dengan jalur saraf dermatom kulit organ yang merasakan nyeri tersebut, maka bisa menghambat hantaran nyeri tersebut ke saraf perifer, ke medula spinalis. Jadi dia bekerja lokal di area yang mengalami nyeri. Apabila nyeri berada di sendi, maka bekam yang dilakukan di sekitar sendi tersebut yang memiliki dermatom kulit yang sama, maka hantaran rangsangan nyeri yang ditimbulkan akan dihambat oleh rangsangan bekam yang kita berikan. Itu adalah 3 teori yang bisa kita paparkan bagaimana bekam bermanfaat untuk meredam nyeri yang timbul, baik itu somatik yang di jaringan otot tubuh maupun yang di visceral, ya, bahkan nyeri idiopatik yang terkadang muncul tanpa kita ketahui sebabnya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam